Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Lanjutannya yang kemarin ya. Summa yakramuhu, kemudian memberi kemuliaan dia. Siapa Allah Ta'ala bisitti karamatin, dengan 6 kemuliaan ukhra yang lain. Orang yang dia belajar tapi dia nggak bisa ngapalin, nggak pinter, diberi kemuliaan 6 ya kemarin ya. Bahkan diberikan kemuliaan juga nih ya, diberikan fadilah ya dari Allah Subhanahu wa taala 7 fadilah dan diberikan 6 kemuliaan. Awaluha, adapun awalnya itu yakramuhu, memuliakan dia, bihubbi syuhudi majlisil ulama'i, rasa senang mendatangi majlis ulama. Dikasih kemuliaan, rasa senang mendatangi majlis ulama. Jadi datang ke pengajian itu senang, nggak ada rasa terpaksa, nggak ada rasa apa gede, tahu nggak gede, sebel. Jadi senang aja, happy aja. Kalau orangnya itu senang sama ilmu, walaupun nggak pinter. Ya ini catatannya kan orang nggak pinter ini. Wah, kalau yang pinter wah lebih dari itu. Yang nggak pinter aja dikasih kemuliaan sama Allah kayak gitu. Wasani, dan adapun yang kedua, kuluman, adapun setiap orang, yaqtadi, yang meniru, mencontoh, bihim, dengan mereka, falahu, maka adapun baginya itu mislu ujurihim, seperti pahala mereka, min ghairi ayang kusor, ya, dengan tanpa mengurangi, min ujurihim, dari pahala mereka, apa syai'un, sedikit pun. Selanjutnya diberikan karomah yang kedua, kemuliaan yang kedua oleh Allah, akan diberikan ganjaran pahala jika ada orang yang menirunya. Jadi dia punya pahala sendiri satu, terus yang kedua dia sendiri punya pahala kalau ada orang yang menirunya tanpa mengurangi. Misal gitu ya, Mas Adit belajar sama Pak Ustadz, seandainya pun nggak pinter, seandainya pun nggak pinter. Terus Mas Adit di rumah sholat. Nah terus ada orang temennya Mas Adit nih, siapa yang tadi? Iban, wah Adit sekarang udah bisa sholat sih. Padahal Adit ya bisa aja gitu doang aja. Kalau ditanya teliti gak ngerti, ikut deh. Akhirnya kemudian si Iban ikut sholat. Nah maka kan Iban dapat pahala nih. Nah dia nggak dikurangin pahalanya itu, Mas Adit yang dicontoh itu dia dapat pahala dari Iban. Jadi Adit dapat pahala satu dari sholatnya sendiri, yang kedua sholat yang dicontoh sama orang. Sekalipun bodoh. Jadi orang bodoh sekalipun dia bodoh, dia nggak ngerti, dia nggak hafal, selama dia masih ngaji, selama dia masih belajar, maka tetap karomah atau kemuliaan diberikan oleh Allah kepadanya. Jadi tetap banyak. Wasalisu, dan adapun yang ketiga, apa karomah yang ketiga? Lau gufiro, jika dimaafkan, liwa'idin, bagi
satu minhum daripada mereka, maksudnya daripada ulama, yashfa'u maka bisa mensyafaati. Buat siapa? Lahu baginya. Yang ketiga, seandainya gurunya itu diberikan ampunan sama Allah, maka gurunya itu bisa memberi pertolongan, memberi syafaat kepada muridnya tersebut yang guru itu. Emang guru bisa ngasih syafaat? Bisa. Ya, jadi syafaat itu di hari kiamat itu ada dua. Ada syafaat sugro, syafaat kecil. Syafaat itu artinya pertolongan ya, pertolongan. Ada yang kedua syafaat kubro, syafaat yang besar. Pertolongan yang kecil, syafaat yang sugro itu dari siapa aja? Dari orang tua ke anak, atau sebaliknya dari anak ke orang tua, dari murid ke guru, atau sebaliknya dari guru ke murid. Gitu. Itu syafaat yang kecil. Tapi ada syafaat yang besar, syafaat kubro, syafaatul uzma disebutnya, syafaat yang terbesar. Syafaat apa itu? Syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, syafaat yang kecil, katakan misalnya orang tua ke anak atau anak ke orang tua. Misal begini, orang tua sholatnya kurang rajin, bolong-bolong, ya, puasa masih suka ngomongin orang. Jadi dia puasa tapi masih suka ngomongin orang. Sholat bolong-bolong, di pondok mulu, sering tiduran dan seterusnya. Nah kebetulan dia punya anak, anaknya pintar, anaknya soleh, sholatnya rajin, bahkan jadi imam, ya. Terus puasanya juga bagus, nggak pernah ngomongin orang, ditambahin puasa Senin Kamis, sama orang baik dan seterusnya lah. Pas di akhirat beda jalur, karena orang tuanya kurang bagus, maka dia harus dicuci dulu di neraka. Emang bisa masuk surga kan Islam, tapi harus dicuci dulu karena banyak kotorannya. Sementara si anak karena dia soleh, dia bisa lurus langsung masuk ke dalam surga. Nah itu si anak nanti sampai di pintu surga, habis dibukain sama Nabi Muhammad, tuh anak celengak-celinguk, dia tengok-tengok, bapak saya mana, ibu saya mana, gitu. Oh, bapak saya nggak ada, oh ibu saya nggak ada. Dia nanya sama malaikat, malaikat bapak saya mana, ibu saya mana. Akhirnya tuh anak dikasih tahu sama malaikat bahwa bapak ibumu berada di neraka. Lagi ngapain? Lagi dikucak-kucak, lagi dirinso, masukin mesin cuci. Terus si anak ini bilang, saya nggak akan mau masuk surga tanpa bapak dan ibu saya. Kata malaikat, ya nggak bisa lah, kok nanya saya? Ya nggak bisa, bapak ibu kamu itu banyak berbuat kejahatan, sholat suka ditinggal, dikodoknya pas sudah mau tobat, ya kan? Puasa masih suka ngomongin orang, gimana mau masuk surga? Tetap nggak bisa, harus dikucak-kucak dulu di neraka. Tuh akhirnya si anak kokoh, dia tetap nggak mau, pokoknya saya nggak mau masuk surga sebelum bapak ibu saya ikut saya masuk surga. Nah, malaikat kan bingung, sebab malaikat tuh ditugasin nyuruh orang dimasukin ke dalam surga. Berarti kalau malaikat nggak berhasil masukkan kita ke dalam surga, berarti malaikat gagal. Paham ya? Malaikat merasa berdosa, merasa bersalah sama Allah. Makanya ya dia please itu sama kita tuh, please dong, masuk gitu. Nggak mau kata Tuhan, nggak mau. Saya pengen masuk kalau bapak ibu saya masuk juga ke dalam surga. Ayo dong, masuk dong, cepetan dong, buruan dong, ayo dong, gercep gitu. Gak mau, pokoknya ibu saya, bapak saya harus masuk ke dalam surga. Akhirnya malaikat menemui Allah, ya Allah, ini gimana nih? Ini anak pengen masuk surga kalau ibu bapaknya ikut juga masuk surga, sementara bapak ibunya lagi dikucek-kucek kotae di dalam neraka, lagi dikucak-kucak di neraka.
Tanya, emang kenapa kamu nggak masuk surga? Benar begitu? Iya ya Allah, saya nggak bakal mau masuk surga selama bapak ibu saya tidak ikut bersama saya masuk ke dalam surga. Ditanya sama Allah, tapi kan bapak ibumu banyak kejahatannya, banyak kesolehannya. Dibilang sama tuh anak, wahai Allah, Zat Rabbul Alamin, kalau bukan orang tua saya yang melahirkan saya tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Kalau bukan orang tua saya yang mendidik saya, maka saya tidak akan masuk ke dalam surga. Kalau bukan orang tua saya yang membimbing saya tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Kalau bukan orang tua saya yang menafkahi saya tidak akan bisa ngaji, nggak bakal juga bisa masuk surga. Jadi saya bisa masuk surga itu karena orang tua saya. Orang tua saya nyuruh saya ngaji, orang tua saya nyuruh saya sholat, orang tua saya nyuruh saya puasa, orang tua saya nyuruh saya berbuat kebaikan, beramal soleh, sering-sering baca Quran. Walaupun dia sendiri kagak ngelakuin ya Allah, tapi dia nyuruh saya. Maka saya pengen orang tua saya itu juga ikut masuk surga. Baru deh ada malaikat, ya udah malaikat tuh cari deh bapak ibunya, cari bapak ibunya. Kayak kemarin tuh ceritanya susah nyarinya, gosong, kan udah hitam gosong, korek-korek malaikat ya kan. Wah ini dia ada. Nih bapak ibu kamu, iya dia, iya. Baru dia masuk ke dalam surga. Itu syafaat yang kecil, syafaat yang sukro. Ya, termasuk tadi Pak Ustaz bilang, termasuk guru ke murid atau murid ke guru. Jadi ntar Pak Ustaz di sana juga diteriak-teriakin sama kalian. Ustaz, gitu. Ya maksud masuk surga nih, itu banyak yang narakin. Pak Ustaz, ini ada egonya ya kan. Tolong aku, aku di neraka, aduh siapa ini gitu kan. Doain aja mudah-mudahan Pak Ustaz saat itu Pak Ustaz masih ingat kalian gitu. Ya kalau Pak Ustaz diajak, ngapain ngurusin ya kan, masuk aja ke dalam surga ya kan. Nah makanya tetap berusaha sendiri-sendiri gitu ya. Kalian tetap harus berusaha sendiri-sendiri, yang rajin ngajinya, yang bagus ibadahnya gitu. Jangan ngandelin Pak Ustaz, akhirnya tenang aja udah ditolongin Pak Ustaz gitu, enggak ya. Nggak boleh kayak gitu, tetap kita bawa sendiri-sendiri, belajar yang benar gitu. Adapun ya tadi syafaat sugro itu, pertolongan sugro itu kan tergantung orangnya. Kayak tadi anak sama bapak ibunya. Kalau anaknya mau main masuk aja bisa nggak? Anaknya pengen masuk aja nih, kagak mau nolongin bapak ibunya bisa nggak? Bisa aja kan? Malaikat, saya mau masuk surga, oh iya, ayo, kamu kan nungguin bapak ibu kamu. Bapak ibu kamu kan di neraka, biarin aja mau orang begitu. Ayo, kalau anak yang ngomong kayak gitu, wah bapak ibu saya nggak pernah sholat dulunya, ngomel lagi kerjaannya, bisa nggak? Bisa sih. Bisa aja kan? Udah tinggalin. Goodbye bapak, goodbye ibu, ya, masuknya ke surga, bisa nggak? Bisa. Makanya tetap tergantung anaknya kan. Ya sama kayak tadi guru, tergantung gurunya mau nolongin nggak muridnya. Kalau gurunya saya kan mau masuk surga, malaikat iya. Ya, makanya saya nggak mau nolongin murid-murid saya. Loh, kenapa nggak mau nolongin? Kalau saya masuk surga, saya udah di dalam surga nih malaikat. Saya keluar dari surga, takutnya saya nggak balik lagi. Kan repot urusannya. Lagian kan di surga kan gede malaikat, luas. Nah kalau saya nyasar gimana? Ya kan? Ntar saya nyasar ke rumah saya atau ke rumah orang, mendingan saya nggak usah nolongin murid-murid saya, biarin aja deh, rasain aja. Dari dulu disuruh ngaji susah, ya, disuruh sholat susah, diajarin batu, ya kan, dinasihatin bantah, dibilangin melawan, biar rasain sekarang. Udah dimasuk surga, ustadznya guru, bisa nggak kayak gitu? Bisa. Nah itu yang syafaat sugro. Nah, nanti ada syafaat kubro, syafaatul uzma, syafaat terbesar dari Nabi Muhammad. Itu orang pada teriak-teriak ya. Jadi Nabi Muhammad sendiri ketika udah masuk pintu surga, kan Nabi Muhammad yang buka pintu surga. Yang buka pertama kali pintu surga adalah Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad kemudian keluar lagi. Iya keluar lagi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ditanya sama malaikat Jibril, wahai Nabi, kamu keluar lagi mau ngapain? Dibilang sama Rasulullah, aina ummati, mana umatku yang lain, wahai Jibril? Mana umatku, mana umatku?
Ini sebagian udah mulai masuk mereka tuh. Ya. Mereka udah mulai masuk ke surga. Kalau di surat apa? Az-Zumar, wasiqal ladzina amanu wattaqau rabbahum ilal jannati zumara. Dan adapun orang-orang yang dia beriman bertakwa kepada Allah, maka masuk mereka ke dalam surga zumaron, berbondong-bondong. Jadi nanti kita masuk ke dalam surga rame-rame, kompoi-kompoi, naik buruk kita. Yang bisa naik motor ya boleh lah, request pakai motor aja saya. Nah, gila gitu kan. Malaikat request saya mau naik buruk Mio. Oke, kasih Mio ya kan. Ya, saya mau request Vario. Ya, Vario. Tapi tak pakai buruk cepet push. Gitu. Nah, digiring ke kita. Itu malaikat Jibril masih ngelihat Nabi. Kamu nyari siapa lagi? Muhammad. Itu belum semua itu umatku baru segitu doang. Masih banyak umatku yang ada di neraka. Coba tolong malaikat Jibril, antarkan saya ke dalam neraka. Akhirnya berangkatlah malaikat Jibril sama Nabi Muhammad ke neraka. Di neraka tuh banyak yang teriak, Muhammad, nabiku tolong, rasulku tolong. Baru tuh itu baru Nabi Muhammad nolongin. Itu kan berarti udah belakangan kan. Datang Nabi Muhammad juga ngurusin umat-umatnya yang rajin-rajin, yang soleh-soleh. Dari mana Nabi Muhammad tahu umatnya yang soleh? Dari mana Nabi Muhammad tahu dari umatnya yang bagus-bagus, yang soleh-soleh itu? Dari mana? Taunya dari wajahnya, dari mukanya. Orang yang menjadi umatnya Nabi yang soleh-soleh, burral muhajjalina, mukanya terang benderang, bercahaya. Dari apa? Yang kemarin itu kita bahas. Kan ada kan? Min atharil wudu wa min atharis sholat. Dari bekas wudu, dari bekas sholat. Iya, masa wudu doang? Ya wudu otomatis sholat. Wudu otomatis baca Quran gitu. Makin bagus wudunya, makin bagus sholatnya, baca Qurannya, maka makin terang cahayanya. Walaupun di dunia hitam. Itu kayak memang itu. Jadi ya lu gak usah takut. Itu kita kok kelihatan gak sama Nabi Muhammad? Kelihatan kalau wudunya bagus, rajin ngaji, rajin sholat. Itu terang benderang. Mita gitu ya, terang aja Mit, ya kan? Terang benderang tadi surga. Cahaya. Makin bagus wudunya, makin bagus sholatnya, makin terang. Jadi Nabi gampang nyarinya. Wah, ini siapa nih? Wah, ini dia. Ini siapa nih? Oh, ini Manda nih. Ini siapa nih? Oh, ini Wiwit nih. Wah, ini siapa? Ini Kak Nap. Wah, diambil. Oh, ini siapa? Rizky. Wah, ini yang gelap-gelap rada gelap siapa? Yardo nih. Gampang. Tapi kalau wudu enggak, berarti kagak pernah nggak pernah baca Quran. Gelap, nggak ada bekasnya, nggak ada cahayanya, susah nyarinya, susah. Ini ibarat lampu tuh, ya. Apa ya? Atau ibarat apa namanya, barang-barang berharga gitu, gede-gede ya, peti-peti besar, peti kecil, susah nyarinya gitu. Ibarat kalau bahasa pepatah seperti mencari jarum di dalam jerami. Nah, itu pepatah yang kayak gitu, saking susahnya. Ibarat lampu, yang lainnya lampu dia cuma korek doang, ya susah. Yang lain lampu ya kan terang. Tapi tetap dapat syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Warabi'u, dan adapun yang keempat, ya berodu dingin apa qalbuhu, hatinya dingin, min majlisil fusaki, dari majlis orang yang fasik. Majlis itu tempat ya, jangan lupa. Majlis taklim, tempat belajar. Yang keempat, akan Allah berikan keutamaan, kemuliaan, hatinya dingin untuk bertemu, bermajlis, ya, duduk bersama orang fasik. Maksudnya apa? Maksudnya dingin di situ berarti kagak mau, dingin nantinya, nggak hangat. Kalau dingin nggak enak.
Paham nggak? Kalau anget enak. Coba makan nasi anget, enak kan? Wow, pakai fried chicken, ya kan? Colek pakai saus, ya kan? Pakai kerupuk, gitu kan? Minumnya es teh manis, ya kan? Habis buka tuh, ya kan? Itu kan enak. Ngiler kan? Mas Dani masa ngiler gitu aja. Tapi kalau dingin nggak enak. Nasi dingin anyep, ya kan? Udah 3 hari. Ya kan? Air teh adem aja, tawar aja. Kagak ada rasanya, nggak enak gitu. Nah itu maksudnya gitu. Maksudnya dingin terhadap orang fasik adalah dia nggak mau berkumpul sama orang fasik, nggak mau dia berteman sama orang yang suka ninggalin sholat, nggak mau dia berteman sama orang yang kagak bisa berbuat kebaikan, kagak mau melakukan amal soleh, nggak mau ngaji, nggak mau dia. Dia senangnya berkumpul sama orang-orang yang baik, sekalipun itu orang bodoh. Ingat ya, sekali mau saya bolak-balik omongin, sekalipun itu orang bodoh. Wah, apalagi kalau pintar. Wal khamisu, dan adapun yang kelima, yadkhulu masuk dia fitorikil muta'alimi, pada golongan jalan orang yang belajar, wassolihina, dan orang yang soleh. Terus yang kelima, dia akan masuk ke dalam golongan orang-orang yang belajar dan juga orang-orang yang soleh. Sebab di surga itu kita berdiri di bawah panji benderanya Rasulullah ketika di hari kiamat. Itu masing-masing ada umbul-umbulnya. Iya. Jadi Nabi Muhammad itu pas padang mahsyar di hari kiamat itu manggil kita semua. Ya umati, ta'ali umati, wahai umatku, datang kemari, ayo semuanya ke sini. Nah itu di situ udah ada umbul-umbul. Umbul-umbulnya apa tulisannya? Ahli sedekah. Kalau ada ahli sedekah maka itu dipegang sama Sayyidina Utsman. Wah, ini ahli sedekah, pimpinannya Sayyidina Utsman. Ada orang yang sangat jujur, amanah, dipegang sana khalifah pertama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ada orang yang berani, tegas, wibawa, membela agama, dipegang tuh bendera sama Sayyidina Umar. Setiap bendera itu ada yang megang, ada pemimpinnya. Jadi ada rombongan-rombongannya gitu. Ibarat apa tuh? Pendaftaran. Kalau kalian daftar ulang ke sekolah tuh, kelas 2 belah sono, kelas 3 belah sono, kan gitu. Nggak boleh kelas 3 ke kelas 2, ya kan? Jadi turun lagi kelasnya, kan gitu kan? SMP kelas 6, kelas 7 belah sana, SMP kelas 8 belah sana, kan gitu kan? Nah, kalau SD kelas 6 di situ, SD kelas 5 di sini. Kalau jadwal kita absen kita di kelas 6 ya kelas 6. Jangan kita kelas 6 absen kita ngisinya di kelas 5. Enggak, turun sekolah kita gitu ibaratnya. Ada lagi orang yang ahli puasa benderanya, ahli saum, orang yang ahli puasa belah sono. Orang yang ahli puasa jalan ramai kan. Orang yang ahlul Quran, orang yang senang baca Quran, orang-orang yang hafal Quran, hafal hadis, belah sana posnya ada tulisannya, bulu-bulu gede, ahli Quran. Biar mereka pertamanya nih ngumpul, misal satu-satu, sono, pecah lagi, kenapa lama habis? Enggak, tinggal kita orang nih, waduh, saya sedekah pelit, ya kan? Baca Quran beletot, ya kan? Hukum aja banyak yang lupa, salah, ngaji males. Coba, kita mau masuk lewat mana? Mau daftar di mana? Ayo, bingung kan? Tapi kalau kita seandainya sholat misalnya kita kurang bagus, kita nggak masuk pendaftaran orang yang bagus sholatnya, kita nggak dapat pendaftaran yang puasanya bagus. Taruhlah kita nggak termasuk orang yang masuk lewat pos pintu sedekah, tapi kita masih bisa masuk jalur ini. Jalurnya thoriqil muta'alimi, jalurnya orang-orang yang belajar, jalurnya orang-orang yang soleh. Jadi ketika itu semua udah tinggal, ya paling tinggal 500
600 jutaan lah. Ya kan? Waduh, nih tinggal kita doang nih, belum dipanggil-panggil. Yang mau udah ahli sedekah, itu ahli sholat, ini ahli puasa, dipanggil. Ayo, yang jalur muta'alimin, jalur senang belajar, walaupun bodoh sekali lagi ya, walaupun kagak ngerti, walaupun kagak bisa, siap. Wah, jalur muta'alimin, ya kan? Yardo datang, ya kan? Mas Dani, ya kan? Pengating, ya kan? Naila, walaupun bodoh, dia minta, ya kan? Boys PD, akhirnya kita dipanggil juga, ya kan? Kirain masuk neraka. Ya, serem loh kalau ketika kayak gitu loh, coba bayangin. Coba deh kalian bayangin kalau di akhirat kayak gitu. Kan ada absennya soalnya. Bahkan bisa jadi kita juga belum tentu juga termasuk muta'alimin, mungkin kita ahli sedekah, tergantung. Makanya kita kenapa disuruh ibadah tuh begitu sebetulnya. Sebab makin banyak kita ibadah, maka makin besar juga peluang kita, kesempatan kita untuk mendapatkan jalur mana saja. Gitu. Ibarat kayak sekolah mau masuk negeri, ada jalur prestasi, ada jalur umur, kan begitu. Nah, sekarang umur pas, prestasi ada, enak mau milih yang mana aja. Ya enggak? Ibaratnya begitu. Sholat bagus, puasa bagus, zakat bagus, ngaji pinter. Wah, jadi di semua daftar ada semua. Daftar orang-orang rajin sholat, ya kan? Benderanya di sini, umbul-umbul. Pos pintu pertama, dipanggil nih. Misalnya namanya gitu kan, Windy Juniarti. Saya nggak mau masuk lewat situ saya mau bareng Nabila aja. Nak, nama kamu dipanggil gak? Aku nggak tahu nih, belum tahu nih, ahli sholat atau enggak. Terus dipanggil kan, Windy Juniarti, tuh sampai bawah, nggak ada. Wah, berarti aku bukan ahli sholat. Ya udah, aku nggak mau masuk nih. Tunggu aja kan pintu yang kedua. Langsung bab yang kedua, pintu kedua, ahli sedekah, disebutin. Tukimon, Tukijo, Sarmidi, kan? Terus di bawahnya ini, Windy Juniarti. Wah, ada lagi nama gue nak. Tapi nama kamu ada gak? Nggak ada, Win. Ya udah deh, aku nunggu kamu aja. Aku pengen masuk bareng kamu. Akhirnya nggak masuk lewat pintu sedekah. Ada pintu jalur tuh muta'alimin. Jalur belajar. Panggilin jalur belajar, jalur muta'alimin. Ya, Rizki. Wah, Miftahul Rizki. Wah, kan panggil. Armita Dwi Agustin. Naila Sabrina. Dipanggil deh, Windy Juniarti. Nabila Evita Apriliani, dipanggil kan? Siva Dwi Damayanti. Waduh, kita masuk nih jalur orang-orang yang belajar. Yuk, kita masuk. Ayo kita kemon. Wah, masuk. Bisa kayak gitu kalau namanya banyak. Ya itu saya tadi contoh kawin ya. Di daftar sholat ada, di daftar orang sedekah ada, di daftar orang senang puasa ada, di daftar orang belajar juga ada. Nah sekarang kalau kagak ada semua juga. Daftar orang sholat lewat, daftar orang sedekah lewat. Kenapa sih nggak dipanggil-panggil? Sampai tinggal dikit orang ya kan? Waduh, ini tinggal lama udah habis nih. Teman saya udah pada kesono. Tungguin dong, tungguin. Wah enggak, gue dipanggil, ngapain nungguin lo? Ya kan? Ya iya bisa jadi, bisa aja gitu. Kadea masuk jalur ahli sedekah, masuk dari ahli sedekah. Manda masuk dari ahli Quran. Belum tentu juga dari ahli belajar gitu. Tergantung kita masing-masing lebih dominan mana ibadah kita. Kalau orang yang sholatnya rajin jamaah gitu ya udah masuk pintu jamaah. Jadi masing-masing itu ada ada babunnya, ada pintunya. Nah makanya jalur orang belajar itu jalur paling mudah. Ya enggak? Sebab kalau jalur sholat berarti kan sholatnya harus benar. Ya enggak? Sholatnya harus benar. Allahu Akbar harus benar. Baca Fatihah, baca tahiyat harus benar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Jelas hak kecil hak gedenya jelas. Atau kalau yang Mas Dani Muhammadiyah dulu Allahumma ba'id baini minal khotoya dan seterusnya. Jelas bacanya, baca Fatihahnya juga jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Enak. Surat dan seterusnya. Itu kalau lewat jalur sholat.
Jalur puasa ya harus begitu juga, harus bagus. Puasanya nggak ngomongin orang. Puasanya senang sama anak yatim, suka nyantunin, suka ngasih takjilan, senang baca Quran, ngisi puasa dengan terawih, witir dan sebagainya. Jadi harus perfect, ibaratnya harus sempurna, susah. Ya kan? Tapi coba kalau jalur belajar, Allah cuma nyebutin nih pintu orang yang belajar. Pinter kek, oon kek, ya kan? Tetap dia masuk terhitung orang yang belajar. Paham gak maksudnya? Kalau sholat harus sempurna, ya. Kalau puasa ya harus sempurna. Baca Quran harus sempurna. Tapi kalau belajar, namanya orang belajar ya nggak mungkin sempurna. Iya nggak? Kalau orang udah sempurna nggak mungkin belajar, ya kan? Iya, jadi guru jadinya. Gitu. Wasadisu dan adapun yang keenam, yukimu menegakkan amrallahi ta'ala, perintah Allah ta'ala, akan diberikan kemuliaan. Dia senang menegakkan perintah Allah. Li'anna Allah, karena sesungguhnya Allah ta'ala qala, berfirman Allah, surat Ali Imran ayat 79, kunu rabbanina bima kuntum tu'allimunal kitab. Kunu, jadilah kalian, jadilah kamu Rabbaniyina. Rabbani itu artinya orang yang sempurna takwanya. Rabbani bukan toko itu, bukan toko baju, bukan toko baju, bukan toko jilbab. Rabbani di sini maksudnya orang yang sempurna takwanya. Rabbani asal katanya Robbi, Tuhan, ya, dia lebih sempurna takwanya. Bima, dengan perkara kuntum yang adanya kalian itu tu'allimuna, mempelajari alkitab, kitab. Maksudnya apa? Yakni ulama'u, yaitu para ulama, wal fuqaha'u, dan fuqaha, ulama orang-orang alim, fuqaha ahli-ahli fikih. Hada, adapun ini, itu liman, bagi orang lam yahfad, yang tidak bisa menghafal syai'an, akan sedikit pun ilmu. Ini buat orang-orang yang dia nggak bisa ngapalin ilmu, alias on. Wa amal ladzi yahfadhu, dan adapun bagi orang yang bisa hafal. Kalau yang bisa hafal gimana Pak Ustadz? Pak Ustadz nyuruh ngapalin doa wudu, hafal. Pak Ustadz nyuruh ngapalin doa kunut, hafal. Pak Ustadz nyuruh ngapalin doa sujud tilawah, hafal. Pak Ustadz nyuruh ngapalin singkatan, hafal. Pak Ustadz nyuruh ngapalin begini begitu, hafal. Pokoknya hafal terus lah. Ya, sama kayak Rizky ya. Nah, kalau yang kayak begitu, falahu, maka baginya itu anu'afu mudha'afah, berlipat-lipat ganda. Berlipat ganda pahalanya, nggak kehitung. Jadi kalau yang nggak ngerti, yang bodoh aja dia dikasih pahala, dikasih kemuliaan, apalagi yang pinter, yang serius belajarnya, otomatis lebih. Ya kayak tadi tuh, kalau yang nggak pinter cuma modal belajar doang, dia bisa masuk pintu Torik muta'alimin, jalur belajar. Tapi kalau dia pinter, dia hebat, berarti kan dia sholatnya bagus, benar nggak? Berarti dia puasanya bagus, berarti dia baca Qurannya bagus, berarti dia bisa masuk pintu mana saja, gitu. Waqala, dan berkata siapa, ba'dul hukama'i, sebagian ulama ahli hikmah, pinter, orang pinter, innalillahi ta'ala, innalillahi, sesungguhnya memiliki Allah memiliki apa, jannatun, surga, fit dunya, di dunia. Allah memiliki surga di dunia.
Man siapa orang dakhala yang masuk dia ke dalam surga dunia, toba maka bahagia dia, apa isyuhu hidupnya bahagia. Kila dikatakan ya, kali alimah ditanya sama murid-muridnya, mahia, apakah surga dunia itu? Ola maka menjawab beliau, itu majlis dzikri, majlis zikir, yasinan, tahlilan, termasuk juga majlis ilmu, majlis taklim. Wa anin nabi, dan diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anau sesungguhnya Nabi qala berkata beliau, al majlisu adapun majlis ya tempat ya, as-solihu yang soleh, tempat yang bagus, tempatnya orang-orang soleh, itu yukaffiru melebur anil mu'minina pada seorang mukmin. Apa yang dilebur? Alfai alfin majlisin, berupa 2 juta majlis, min majalisi su'i, dari majlis-majlis keburukan, dari tempat-tempat keburukan. Nabi bilang, satu majlis kamu tempatnya bagus, orang soleh ya, tempat ngaji, tempat zikir, satu aja itu bisa melebur ketika kamu duduk bersama orang-orang buruk, tempat-tempat yang kurang baik sebanyak 2 juta. Banyak kan? Ya, nggak kehitung. Kita kan suka kumpul di tempat teman, ngomongin orang. Berarti majelis yang baik atau majelis yang buruk? Buruk. Kita main misalnya terus nyelakain orang, majelis yang baik apa yang buruk? Buruk. Main ke tempat orang nggak sengaja ngancurin barang orang, terus kita diem pura-pura bego, ya kan? Nah, udah ngancurin barang orang pura-pura, ya kan? Nah, itu majelis baik apa buruk? Majelis buruk. Dari berbagai majlis buruk yang pernah kita lakukan, kalau kita datang ke majlis taklim, majlis zikir, sekali aja itu kehapus semua tuh yang jelek-jelek. Enak kan? Iya, tapi jangan cuma sekali doang, ya kan? Wah, kata bosan cuma sekali aja ya. Nah, begitu. Itu majlis di warnet belum kebayar itu, ya kan? Iya, majlis di warnet berapa kali tuh? Nggak kehitung kan? Iya, sama Yardo sama Rizky kan. Warnet hitung aja berapa jam tuh. Kalau sehari main sejam aja 2 jam deh, ya kan? Berapa biasa main tuh? 3 jam. Iya, kalau main 3 jam aja seminggu misalnya kali 7 kali 3 21 jam. Bayangin 21 jam, 21 jam itu 60 detik. 60 detik kali 21 berapa tuh? 100 berapa ya? Banyak lah pokoknya ya. 140 berapa itu, banyak lah pokoknya. Kehitung itu. Ya dikali berapa bulan, dikali berapa tahun. Wah. Itu berjuta-juta masih ngutang itu. Ya. Ya makanya harus rajin ngajinya. Nah, makin bolos ya otomatis nggak bisa ngelebur. Wa an Umar, dan diriwayatkan dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, qala berkata Sayyidina Umar, inna rajulu, sesungguhnya ada seorang, la yakhruju, yang dia keluar, min manzilihi, dari rumahnya, wa alaihi, dan memiliki dia. Ada orang yang keluar dari rumahnya dan dia memiliki minad dunubi, berupa dosa. Dosanya mislu jibali tihamati, seperti besarnya gunung Tihama. Gunung Tihama itu salah satu gunung di Arab sana ya. Ada orang keluar dia bawa dosa segede gunung. Kan? Fa'idha sami'a, lalu ketika mendengar dia al-ilma, akan pengajian ilmu, khofa, maka takutlah dia.
Pas dia datang ke majelis taklim, dia takut, ternyata minum itu dosa, minum minuman keras dosa, nyabu-nyabu dosa. Wow, dia tahu, oh kita harus taubat kepada Allah, kalau salah minta maaf sama orang. Akhirnya orang tersebut waslarji'u, dan bertaubat dia. Istirja artinya kembali, ya maksudnya, tapi di sini bertaubat. Bertaubat dia andunubihi, dari dosanya. Dia tobat gara-gara ngaji. Fansorifu, maka kembali dia. Nah kembalinya dia ila manzilihi, ke rumahnya. Walaisa alaihi, maka tidaklah ada padanya. Nggak ada apa zanbun, dosanya. Orang yang kayak begitu, dia tobat gara-gara dengerin ilmu di majelis taklim, dia pulang ke rumah, maka di rumahnya nggak ada dosa. Jadi luntur di jalanan. Iya, nah itu yang orang berbuat maksiat, berbuat dosa. Apalagi kalian yang belum banyak berbuat maksiat, belum banyak berbuat dosa. Itu yang tukang mabok, tukang zina, tukang judi, itu diampuni dosanya kalau ngaji. Apalagi kalian mabok enggak? Mabok enggak? Enggak. Zina enggak? Enggak. Ya paling bandelnya gitu aja Ki, main warnet ya. Nah, suka bohongin orang tua minta duit. Mau jajan gua main warnet ya. Ya kan ya? Iya. Nah itu kalau ngaji diampuni dosanya. Jadi kalian kalau berangkat dari rumah kemari terus pulang, itu dosanya aur-auran. Iya, Dea tuh misalnya gitu kan, habis bohongin mama ya kan. Ngaji itu rontok dosanya. Di jalanan rontok itu. Nah bilang berarti gue banyak banget desanya Dea. Iya, cuma nggak kelihatan aja. Kalau kelihatan, ya kan, dosa membantah orang tua, dosa ngetin orang tua, rontok itu. Jalanan itu, sampai rumah itu. Iya, ya. Nah terus falatafaroku, maka janganlah berpisah kalian. Falatafaroku, maka janganlah berpisah kalian. Majalisal ulama'i, akan majlis ulama. Jangan sampai kalian berpisah dengan pengajian, majlis-majlis orang alim, orang pinter, yang ngaji lah intinya. Fa innallaha, karena sesungguhnya Allah Ta'ala itu lam yakhluq, tidak menciptakan, ala wajhil ardi, pada permukaan bumi atau di atas bumi, apa baqiatun, suatu tempat, akramu, yang lebih mulia, alallahi, di sisi Allah. Gak ada di tempat ini, di bumi ini yang lebih mulia di sisi Allah. Ya tentunya selain Ka'bah ya, Ka'bah, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Ya, gak ada yang lebih mulia di muka bumi ini, min majalisil ulama'i, daripada atau ketimbang tempat berkumpul dengan para ulama, tempat majlisnya para ulama. Waruya, dan diriwayatkan Umaid oleh Umaid an Anas bin Malik, an Anas dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, qala, berkata beliau, jaa, datang siapa? Rajulun, seseorang, ila Nabi, kepada Nabi. Satu ketika datang kepada Nabi seseorang, faqala, dan berkata dia, orang ini berkata, mata, kapankah, apa, qiyamus saati, terjadinya kiamat. Sa'ah itu kiamat ya, yaumus sa'ah. Kiamat kan punya nama banyak ya. Kapan sih terjadinya kiamat, wahai kanjeng Nabi? Faqala, maka menjawab Nabi, ma'adat talaha, apa persiapan kamu untuknya? Ditanya balik sama Nabi, emang kamu nyiapin apa untuk kiamat itu? Qala, maka menjawab si rajul, orang tadi menjawab ya, ma'adatu, tidaklah aku menyiapkan
ibadah yang banyak, min sholatin berupa sholat, wala siyamin dan tidak juga puasa. Maksudnya apa? Saya nggak punya ibadah yang istimewa ya Rasul. Ya cuma sholat biasa aja, puasa biasa aja gitu maksudnya. Jadi orang ini nanya nih, ya Rasulullah, kapan kiamat? Terus Rasul bilang, emang apa yang kamu siapkan untuk hari kiamat? Terus orang ini jawab, saya nggak nyiapin apa-apa ya Rasul, ya biasa-biasa aja. Saya nggak punya ibadah yang istimewa, ya sholat, puasa biasa-biasa aja, gitu. Illa kecuali ini sesungguhnya aku itu uhibbullah, mencintai Allah, cinta saya sama Allah, wa rasulahu dan rasulnya. Saya nggak punya apa-apa ya Rasul, saya nggak punya ibadah yang istimewa ya Rasulullah. Sholat saya biasa-biasa aja, puasa saya biasa-biasa aja, zakat saya, sedekah saya biasa-biasa saja. Tapi saya punya rasa cinta saya kepada Allah dan rasa cinta saya kepada engkau wahai Rasulullah. Faqala maka menjawab siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dijawab sama Nabi, almaru adapun orang itu ma'aman bersama orang, ahabba yang dicintainya, wa anta dan adapun kau ma'aman bersama orang, ahbabta yang kamu cintai. Sesungguhnya nanti di hari kiamat orang itu bersama orang yang dicintai, orang yang biasa dia senang berkumpul bersamanya. Kita dikumpul di sini nih, ya ngaji. Nanti insya Allah di hari kiamat dikumpulin kita. Ketemu Pak Ustadz Mayadu, wis ya aduh, iya Pak Ustadz, kok terang sekarang? Ini kan dulu ngaji Pak Ustadz, pakai wudu, ya kan, pakai sholat nih. Kata Pak Ustadz kan kalau wudu, sholat, baca Quran ntar terang di hari kiamat, min asalin wudu terang benderang. Oh iya benar, iya loh ya benar, oh iya. Jalan lagi, ketemu sama Pak Wiwin, Pak Wiwin nih, oh Nabila, Nabila nih. Pak Ustadz, yuk kita nyantai, kita ngopi dulu di situ. Kita teh dulu sambil nungguin malaikat baru datang, kan? Iya, santai orang kita biasa kumpul. Iya, sampai malaikat datang, bawa kok kan? Baru itu kita datang. Itu kalau kumpulnya biasa sama yang ngaji. Makanya kenapa ngaji itu harus terus sampai mati tuh gitu, supaya kita terbiasa berkumpul sama orang soleh. Tapi ulang-ulang kalau kadang-kadang enas. Ya, lulus SD, masuk SMP, berhenti ngaji. SMA berhenti ngaji. Kalau berhenti ngaji, otomatis berkumpulnya juga berhenti gak? Berhenti, ntar kumpulnya beda. Kumpulnya geng-gengan. Iya, kumpul sama apa? Sama orang-orang yang begitu. Nah kalau kita senang berkumpul sama orang yang hura-hura, poya-poya, senang-senang, bermaksiat, nanti juga di akhirat dikumpulin sama orang yang kayak begitu. Tinggal pilih, mau kumpul sama teman ngaji atau mau kumpul sama teman maksiat. Kalau kumpul sama teman ngaji, otomatis nanti di akhirat jurusannya surga. Tapi kalau temannya kumpulnya sama senangnya sama yang maksiat, maka jurusannya masuk neraka. Itu tergantung kalian semuanya. Nanti mereka tinggal kelompokin aja. Wah, kamu banyak ngajinya daripada nongkrongnya. Udah, sini kamu ke tempat orang-orang ngaji. Kumpul kita sama orang yang ngaji. Ini ngaji juga, nongkrong juga. Wah, aku banyak nongkrongnya. Nongkrong di neraka aja tuh. Allah berkata, Anas bin Malik wa ma ra'aitu, tidaklah pernah aku melihat al-muslimina akan orang Islam, akan orang muslimin, farihu yang gembira. Gak ada yang gembira kata Sayyidina Anas bin Malik, bisyai'in dengan sesuatu pun, kafarihihim seperti gembiranya mereka. Gembiranya mereka bidzalika dengan hadis tersebut. Gak ada yang bikin
bikin orang gembira kecuali dengan hadis ini. Jadi mereka gembira. Gimana gak gembira? Sahabat dibilangin kalian itu akan bersama orang yang kalian cintai. Kan dia bilang nih, ya Rasul, kapan hari kiamat? Ditanya balik sama Rasulullah, kamu mau tahu hari kiamat apa yang kamu siapkan? Gak ada ya Rasul. Saya cuma siapin engkau sebagai orang yang saya cintai. Saya cuma nyiapin Allah, zat yang saya cintai. Maka Rasul bilang, almar'u ma'aman ma'ahabba. Orang yang di hari kiamat itu dia akan bersama orang yang dicintai. Berarti kalau cinta pada Rasulullah, kita akan berkumpul sama Rasulullah. Tapi kalau cintanya senangnya sama orang yang ngedugem ini, maka kumpulnya sama orang yang dekat itu kumpulnya senang sama orang yang nah itu otomatis kumpul sama orang yang biasa kumpul senang sama yang tiktokan kan. Entah juga di akhirat kumpul sama orang yang tiktok. Wallahu a'lam.